Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Jugo dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual? Semoga kita tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yakni tentang media dan dakwah. Telah hadir bersama saya seorang wartawan senior, seorang direktur Siarindo Media. Terus tidaknya itu sebelum menjadi direktur, beliau ini berpengalaman mulai dari wartawan hingga menjadi pemimpin redaksi di salah satu media terbesar, yakni Radar Malang, Jawa Pos Radar Malang. Tak hanya itu, sosok satu ini juga menjabat sebagai Ketua PC LTN NU Kota Malang. Siapakah beliau? Beliau adalah Bapak Abdul Muthalib. Saya akrab menyapa beliau Pak Thalib. Baiklah, tak usah berpanjang kata lagi, langsung kita sapa beliau untuk membahas tema yang sangat menarik ini, media dan dakwah. Pak Thalib, apa kabar? Alhamdulillah. Beliau ini, baik. Pak Thalib ini juga adalah guru saya di bidang jurnalistik. Saya sering mengikuti pelatihan-pelatihan dari Pak Thalib. Yang terakhir itu di IAI Al-Qolam, sekarang Universitas Al-Qolam, itu saya dilatih ikut pelatihan beliau di bidang jurnalistik. Baik, Pak Thalib, ini kita akan mendiskusikan tentang media dan dakwah. Baik, kita ketahui sekarang ini sudah tidak bisa dielakkan lagi, era hari ini tidak bisa lepas dari yang namanya media. Baik, benar. Nah, sebenarnya kalau menurut jenengan, pengalaman jenengan, media itu sebenarnya seperti apa? Baik, sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih. Saya kira ini memang menjadi ranah yang sangat penting bagi semuanya. Jadi bagi semua kalangan terkait dengan media. Di dalam dunia media secara umum sekarang ini, kalau dulu ada namanya kebenaran faktual. Jadi kebenaran faktual itu apa? Ya, sebuah kebenaran itu benar-benar fakta adanya. Itu di dalam dunia media atau di dalam dunia jurnalistik. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, digitalisasi, kebenaran itu, fakta itu tidak cukup menjadi sebuah kebenaran. Fakta itu tidak cukup menjadi sebuah kebenaran. Maka kebenaran itu bergeser lagi, ada yang namanya kebenaran persepsi. Persepsi. Seperti apa itu, Pak Thalib? Jadi begini, kebenaran persepsi itu begini. Sesuatu orang itu misalnya ada satu berita, ini fakta nih, fakta itu. Nah, ini fakta. Itu kalau sebuah fakta itu tidak disajikan melalui viral ya, tidak menjadi viral. Tidak ada unsur viralnya. Tidak viral itu seolah-olah orang tidak percaya. Ini bener orang. Tapi kalau sudah viral, tapi kalau sesuatu itu diviralkan dan itu berulang-ulang, itu menjadi seolah-olah menjadi kebenaran. Padahal itu belum tentu fakta. Belum tentu fakta. Itu yang disebut dengan persepsi. Nah, ini ada tidak baiknya adalah menjadikan sesuatu yang tidak benar, tapi karena menjadi viral, itu seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Dan itu akan mengubah opini masyarakat, mengubah persepsi orang, dan itulah resiko adanya teknologi yang cepat itu yang di situ kan. Jadi makanya akhir-akhir ini itu banyak sekali berita hoax. Nah, itu makanya bedanya antara media mainstream yang berbasis jurnalistik dengan media sosial itu di sini. Apa yang membedakan? Yang membedakan satu adalah adanya check and recheck ya. Check and recheck. Atau verifikasi ya. Saya mengalami ini, verifikasi ya. Kalau di media, saya bedakan dua kelompok besar media. Satu media mainstream, satu media sosial. Media mainstream untuk membuat sebuah informasi menjadi berita, untuk mengubah sampai terpublikasi, sampai terpublish, itu prosesnya cukup panjang. Yang paling utama tentu adalah verifikasi, tentu ada namanya check and recheck dan sebagainya. Itu harus dilakukan dari wartawan, konfirmasi itu wajib. Itu media mainstream ala jurnalistik yang benar. Nah, ini yang saya maksud kelompok kebenaran faktual itu. Kelompok besar yang kedua yang sekarang ini sedang ramai dan mudah sekali diakses adalah
media sosial. Tanpa banyak media sosial yang tanpa melakukan proses jurnalistik itu tadi. Ini bahaya. Apalagi di era politik gitu. Siapa saja sekarang bisa menjadi menjadi jurnalis, informan. Informan. Belum menjadi jurnalis ya, tapi menjadi informan. Entah itu sudah diverifikasi, entah itu sudah dicek, sudah konfirmasi, tidak sifatnya hanya informan. Jadi enggak menjadi informan saja. Pokoknya diupload semua. Kemarin rame sekali misalnya ada video sangat viral sekali terkait dengan ada 2 orang yang diduga itu seorang begal yang diajar massa. Itu ramai semua, menjadi bingung semua dengan video itu. Ternyata itu bukan seperti itu. Yang baru saja ramai juga tentang ajaran baru. Ajaran baru boleh tukar istri, tukar pasangan begitu. Itu kan langsung surga itu katanya. Seolah-olah sebuah kebenaran. Iya, betul. Ternyata itu settingan di sana itu. Itu yang saya maksud, bahwa kebenaran sekarang itu ada kebenaran yang namanya persepsi. Yang ini bahaya menurut saya. Di kita itu akan sangat fatal kalau melakukan itu. Maka teknologi harus kita kuasai, tetapi jangan sampai melupakan prinsip-prinsip jurnalistik yang harus kita lakukan. Ini kalau kita ngomong media. Sehingga apa? Marwah informasi yang kita publish di media apapun itu masih terjaga. Salah satu kekhawatiran di media itu adalah ketika kepercayaan hilang. Sudah, sebaik apapun informasi dan sebenar apapun informasi yang kita sajikan, ketika publik sudah tidak percaya dengan media dengan kita, nonsens, tidak ada gunanya menurut saya. Akan lebih percaya tadi kembali, mereka lebih percaya hal-hal yang viral. Betul. Kalau sudah viral, berarti kebenarannya lebih besar. Ini yang harus dipegang di awal ya. Nah, kita ini semua lembaga, semua organisasi, mau tidak mau, bahkan di media dakwah, di urusan dakwah pun, itu kita tidak bisa lepas dari dunia media. Karena itu salah satu siar yang paling efektif sekarang. Itu adalah kesiapan kita bagaimana itu? Kalau ini konteksnya adalah NU. Nah, kita harus jujur bahwa kita kalah dari sisi itu, dari sisi penyampaian informasi atau siar dakwah secara lebih cepat, masif di bidang teknologi. Nah, tapi bukan berarti kalah itu berarti tidak bisa menang, berarti tidak bisa dikejar. Masih sangat memungkinkan. Bagaimana caranya? Semua elemen harus, semua unsur suara, semua lini di NU menurut saya itu harus mulai aware, mulai ramah dengan teknologi. Jangan menganggap bahwa teknologi itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang harus dijauhi. Enggak, harus diakrabi, harus dikuasai, dimanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Itu aja jauh lebih bagus, lebih efektif menurut saya. Kalau menurut Pak Tholib sendiri, ini kan jenengan juga sebagai membidangi LTNNU yang dimana itu memang fokus di publikasinya di Nahdlatul Ulama, terutama di Kota Malang. Kalau menurut jenengan, apa sih kendalanya? Ini mungkin sebagai otokritik ya untuk kita ya. Kalau kita ini padahal organisasi besar, sumber daya manusianya juga banyak. Apalagi hari ini Gen Z yang masuk di kepengurusan ini saya kira juga banyak. Yang kecakapan teknologinya juga. Tapi rasa-rasanya kurang masif gitu, Pak. Beberapa faktor yang pengalaman saya, menurut saya yang saya tahu adalah kesadaran untuk memanfaatkan media sebagai corong ya, sebagai corong siar itu belum total menurut saya, belum total. Contoh apa? Bahwa kalau sudah ngomong media itu peralatan itu penting, penting, maka harus ada upaya maksimal bagaimana menyiapkan peralatan itu pertama. Kedua SDM, tentu SDM-nya ini karena teman-teman atau sahabat-sahabat kita ini biasanya ya banyak yang pinter, yang banyak yang ahli berpidato, itu banyak sekali. Tetapi bagaimana itu kemasannya kayak disampaikan, bahkan bagaimana berbicara di depan kamera saja ada banyak loh yang tidak berani kan. Itu karena belum terlatih. Maka SDM harus ada, harus disiapkan. Satu alat, kedua adalah SDM. Dua ini dan kesadaran kepada semua pihak
termasuk nun sewu, mohon maaf ngapunten, termasuk para tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, kiai kita, guru-guru kita juga harus mendorong itu supaya yang anak-anak muda yang lebih aware ini bisa semangat, lebih semangat untuk membuat konten-konten yang memang bagus. Kita jujur memang kita kalah lah dengan kelompok-kelompok lain dari sisi konten. Padahal secara keilmuan kita jauh lebih hebat. Betul. Jauh lebih hebat. Tapi kadang kembali tadi, katanya gimana tadi, belum siap untuk tampil di ya betul. Kadang secara keilmuan mantap, tapi ketika ya ini ya kita tidak dipersiapkan, belum dipersiapkan. Jadi yang saya tahu di kelompok lain itu untuk tampil menjadi sosok yang ramah kamera misalnya, ramah di bagaimana media kamera itu sudah ditata, memang sudah ditata. Kamu kayaknya cocok ini, di-drill. Mulai remaja, mulai sampai menjadi ustadz, itu sudah di-drill. Bagaimana menghadapi kamera, bagaimana komunikasi dengan ya kan beda itu komunikasi depan kamera. Harus dilatih. Selama ini mohon maaf, kayaknya kita belum sampai sejauh itu. Sehingga ini yang harus pelan-pelan harus dilakukan. Nah, untuk penyadaran itu nih Pak Tolik, menurut jenengan yang efektif itu bagaimana? Ini kan karena kayaknya kita sebagai dalam tubuh di NU ini harus segera lari dengan cepat. Harus, menurut saya satu, kita kan sudah ada beberapa lembaga media itu kan sudah ada. Cuman memang para pengurus itu harus terus dirayu lah. Menurut saya dirayu. Mungkin menambahi ini hikmah ya. Disadarkan bahwa media bukan hanya sebagai support system yang nomor sekian. Tapi harusnya ini sudah menjadi yang utama. Sekarang ini harus diubah mindsetnya. Karena orang mau menyampaikan sesuatu sekarang ya sebenarnya lebih mudah sebenarnya. Hanya kemasan produksinya bagaimana, terus ketika itu terpublish dengan baik bagaimana. Mungkin apa itu belum begitu sadar atau wawasannya. Support system di bidang media itu masih, mohon maaf minim, masih dianggap sebelah mata. Padahal harusnya dibalik. Makanya kalau yang saya tahu di pusat di pengurus pusat itu media itu menjadi trisula, kekuatan baru yang harus diasah betul. Ada tiga kekuatan. Salah satunya adalah media. Karena apa? Menurut saya di NU untuk bidang-bidang lain, bidang dakwah, bidang bidang tahfidz masail, amir masjid, ketakmiran, wakaf, itu tuh sudah selesai semua, sudah up lah sebenarnya. Cuman di bidang sosialisasi lewat media itu yang belum maksimal. Maka itu ada namanya trisula itu. Dimana sebenarnya di NU itu banyak tokoh, banyak kiai, apalagi SDM-nya luar biasa. Pelosok-pelosok desa itu kiai-kiai kampung itu luar biasa. Dan alim-alim semua. Cuman tidak muncul karena yaitu tadi belum ada satu kekuatan media yang mensiarkan itu. Maka menurut saya dalam kondisi sekarang ini kadang memang ada tokoh-tokoh orang yang itu merasa gak penting lah itu menjadi riak lah itu. Yang penting rutinitas berjalan. Kalau era sekarang ini ya itu harus tetap berjalan, cuman bagaimana itu bisa tersosialisasikan lebih luas lagi. Lebih luas. Memang itu caranya pakai media salah satunya. Penyadaran sebenarnya, penyadaran kepada orang-orang yang alim lah, orang yang ilmunya tinggi di berbagai bidang, di berbagai fak, itu mereka harus disadarkan bahwa ini perlu untuk di-share ke masyarakat lebih luas. Caranya lewat media. Itu sih sebenarnya. Terus kalau menurut jenengan peran anak-anak muda ini untuk menumbuhkan semangat ke sana itu sebenarnya kan mereka kecakapan teknologinya bagus. Sudah bagus, betul. Jadi kalau saya melihat sekarang mayoritas anak-anak muda itu sudah canggih di bidang itu sudah canggih. Hanya yang saya melihat itu konten yang dibikin itu banyak hanya sekedar mengejar viewer. Sementara viewer yang banyak mengejar yang meraih viewer itu biasanya konten-konten yang kontroversial,
kemanfaatannya kurang Kurang, banyak. Masa hanya joget-joget aja itu Ya. viewernya melebihi yang ilmu bahasa. Dan anehnya lagi itu kan konten-konten lucu, edukasi yang di berbagai platform sosial media. Kalau kontennya sudah berbau edukasi itu sedikit sekali itu yang makanya itu kan sesuatu yang anomali menurut Iya, saya, iya. anomali. Nah, sekarang tergantung bagaimana pengemasan. Ada sih sebenarnya yang saya melihat itu konten-konten yang bersifat lucu-lucu tapi Iya, edukatif. edukatif, Ada. iya. Itu yang viewernya juga banyak, yang nonton juga banyak menurut saya. Jadi sebenarnya lebih mungkin nanti bisa jadi rekomendasi kepada lembaga-lembaga ataupun Banom ya, disegerakan semacam pelatihan kayak konten kreator, tapi itu betul-betul tidak hanya normatif pelatihan saja, tapi betul-betul menjadi lahir kader NU yang berkualitas di bidang itu, yang menguasai itu. Yang Saya kira itu penting. Iya. Saya kira itu penting. Jadi sekarang edukasi dalam bentuk seminar itu kan sudah sangat tradisional ya. Sudah tradisional. Bagaimana temanya itu yang dibahas seperti seminar tapi dalam konsep yang berbeda. Yaitu butuh orang kreatifnya. Misalnya begini, ada banyak kayak sitkom ya. Sitkom itu kayak komedi-komedi. Tapi sebenarnya di dalamnya ada edukasinya tentang kesabaran, tentang kerukunan itu ada. Nah, ini yang harus kita kuatkan lagi, sehingga yang nonton itu senang. Ya sesuai dengan kesukaan hari ini netizen. Saya melihat model dakwah ini memang ada perubahan. Artinya begini, audiens itu harus dilibatkan di dalam forum itu. Dilibatkan apa? Suruh tanya, suruh komentar, suruh mengkritik kalau perlu. Itu kayaknya anak-anak muda partisipatif gitu, lebih seneng kayaknya daripada satu arah. Sudah harus tidak relevan hari ini. Harus kayaknya. Itu salah satu caranya. Dan mungkin yang lebih pas misalnya ada kayak challenge ya. Challenge audiens ini dia challenge. Ayo challenge kamu bikin konten dari acara ini misalnya. Karena mereka kan hampir semua sekarang sudah mulai gadget kan. Dia ada challenge untuk bikin konten dari tema yang dibahas itu. Saya kira itu. Jadi model-model dakwah pun juga ya harus menyesuaikan sekarang kebutuhan inginnya yang disukai umat hari ini tuh seperti apa. Ya, ini informasi saja. Baru saja di kota kita ini ada satu pengajian itu membayar 200.000 untuk pengajian bayar 200.000, anak muda rata-rata pesertanya 2.000. Bahkan dalam satu hari dengan ustadz yang sama itu sampai 3 season full semua bayar itu pengajian. Artinya jadi kemasannya menarik ya? Bisa. Saya tidak nyebut nama ustadznya. Itu tapi bisa di hotel lagi pengajian. Bayangkan itu bayar itu, tidak gratis. Pesertanya ribuan, 3 season dalam satu hari dengan peserta yang berbeda, luar biasa. Belum lama ini apa kekuatannya? Ternyata satu temanya tema yang kekinian, yang menyentuh anak muda. Solusinya juga sangat-sangat bisa diterima oleh anak muda, dan anak muda yang menjadi audiens itu dilibatkan. Ayo kamu persoalan apa? Nah, itu sebenarnya tugas kita nih ya. Bagaimana membuat budaya, kalau kita kultur NU kan ngaji kitab yang ilmu-ilmu yang ada dalam kitab klasik, kitab kuno itu bagaimana dikontekstualisasikan dengan tadi itu seperti yang contohkan menarik. Jadi sebenarnya temanya sama, ilmunya juga, cuman kemasannya yang berbeda. Kita harus membuat kemasan ulang supaya anak-anak muda, kan SDM yang terbanyak sekarang kan anak muda. Dan inilah nanti akan meneruskan NU lah ya. Mungkin mereka jangan sampai mereka beralih istilahnya begitu. Dengan tetap mempertahankan tradisi besar. Ya, jangan sampai hilang, tentu jangan sampai hilang. Tradisi akhlakul karimah, tawadhu kepada itu jangan sampai hilang. Tinggal pengemasan saja menurut saya. Nanti di branding lewat media ini. Itu. Jadi dengan itu ya peningkatan peran dan fungsi
pengurus NU ya, atau kader-kader NU dengan lembaga, kalau dalam konteksnya adalah LTN NU mungkin, atau mungkin di masing-masing Banum sudah ada. Saya yakin di masing-masing Banum itu sudah ada divisi khusus tentang media. Perlu segera digenjot, karena untuk tadi kembali untuk dakwah hari ini itu mau tidak mau harus masuk ke sana. Itu harus segera menurut saya, karena untuk mengejar ini akan terus perubahannya yang sangat cepat. Sangat cepat sekali. Kalau itu tidak segera dilakukan, ya kita akan terus ketinggal dan akan digilas. Pasti, sudah pasti. Digilas oleh zaman. Digilas. Terakhir, Pak Talib, saya lihat kontennya dengan di LTNU Kota Malang itu kan keren. Ada e-papernya. Ya. Websitenya jalan. Ada podcastnya juga. Jenengan tipsnya merangkai itu seperti apa? Menjaga agar konsisten, agar. Jadi kenapa sih perlu ada e-paper? Ada banyak orang itu kadang males untuk baca web. Ada banyak orang. Tapi dia lebih seneng kalau ada tampilan simple, namanya e-paper itu simple, gambar fotonya besar, narasinya sedikit, tapi pesannya tersampaikan. Nah, kita mengantisipasi orang-orang yang begini tadi. Ada yang seneng foto tok aja ya, narasinya sedikit. Kita bikin juga itu. Ya. Tapi juga banyak yang tidak mau baca. Ingin video, mendengarkan video, maka kita tampilkan. Benar, setuju nggak kalau sekarang itu era dunia jurnalis itu sudah bergeser dari jurnalis tulis ke jurnalis. Sekarang visualisasi, memang visualisasi. Di jurnalistik itu sudah tidak lagi dianjurkan narasi yang panjang, naskah tulisan yang panjang. Sekarang itu kalaupun ada narasi sedikit saja, tambahi dengan banyak foto dan video. Karena itu tadi sekarang di berbagai survei lah itu menunjukkan bahwa minat baca orang itu sangat rendah. Semua yang sudah sangat rendah. Maka solusinya apa? Harus penjelasan lewat video. Maka kami nge-push di video. Saya kira itu orang lebih senang video. Apalagi nanti videonya juga ada potongan-potongan video. Itu mungkin ada hubungannya dengan budaya baca tulisan yang lebih semakin menurun. Orang lebih suka mendengarkan. Mendengarkan ini lebih suka. Kita tidak bisa memaksakan. Pokoknya baca yang banyak, tidak bisa. Sekarang harus ada alternatif. Tren film sudah bergeser. Sekarang muncul berbagai model menyampaikan. Apalagi dengan tambahan medsos itu lebih, kita misalnya begini, ada pesan-pesan khusus yang penting. Ya tinggal aja di video itu kita potong, betul. Yang paling. Caranya kan sekarang gitu, terus dimasukkan ke TikTok, ke macam-macam itu. Dan itu saya kira harus di-push. Ini belum lagi menyangkut pautkan dengan perkembangan AI. Itu ada lagi. Itu lebih dalam lagi. Artinya bukan persoalan ya, tantangan lah, lebih ke tantangan ini di bidang media ini sebenarnya lebih. SDM disiapkan, bagaimana dia punya semangat untuk membuat narasi, membuat video, membuat berbagai platform media itu tadi ya. Artinya mendorong generasi muda ini menjadi konten kreator yang positif. Itu yang harus dilakukan. Menekankan jurnalisme positif di era hari ini. Itu harus, menurut saya itu harus sekarang. Baik, terima kasih Pak Talib. Ini menarik sekali ini, kalau dibahas terus ini bisa panjang sekali. Itu tadi isu-isu menarik, hal-hal menarik yang kita diskusikan seputar tema media dan dakwah bersama langsung pakarnya, beliau Pak Abdul Muntholib. Beliau ini adalah Direktur Siarindo Media, kemudian berpengalaman menjadi pemimpin redaksi di Radar Malang, Jawa Pos, dan hari ini beliau juga menjadi Ketua PJ LTNNU Kota Malang. Terima kasih atas ilmunya Pak Talib. Sama-sama, semoga manfaat sahabat. Nanti bisa berdiskusi lagi di tema-tema menarik lainnya. Baik. Sahabat Takjil Intelektual, itu tadi yang bisa kita bahas dalam tema episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Di episode selanjutnya kita akan membahas tema-tema yang tak kalah menarik. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Yes.